Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Iftitah Hoiria dengan NIM 202469110012. Di sini saya melengkapi tugas mata kuliah Psikologi Umum dengan tema berpikir, kecerdasan, dan bahasa. Pengertian dan fungsi berpikir. Berpikir adalah proses kognitif yang melibatkan memperoleh, memproses, dan menggunakan informasi. Fungsi berpikir: 1. Memproses informasi, mengorganisir dan menafsirkan data. 2. Memecahkan masalah, mengidentifikasi solusi untuk situasi yang kompleks. 3. Pengambilan keputusan, membantu memilih tindakan terbaik berdasarkan data dan pengalaman. Jenis-jenis berpikir dalam psikologi. Berpikir kritis. 1. Analisis, memeriksa bagian-bagian informasi. 2. Evaluasi, menilai validitas argumen. Yang 3. Inferensi, menarik kesimpulan dari bukti yang ada. 4. Metakognisi, kesadaran akan proses berpikir sendiri. Berpikir kritis. 1. Menghasilkan ide-ide baru dan unik. 2. Tahapan, persiapan, inkubasi, iluminasi, verifikasi. Jenis-jenis berpikir lainnya. 1. Konvergen dan divergen. Konvergen menjadi solusi tunggal. 2. Divergen, menghasilkan banyak solusi. B. Abstrak dan konkret. 1. Abstrak, berpikir tentang konsep yang tidak terikat fisik. 2. Konkret, fokus pada objek nyata. C. Deduktif dan induktif. 1. Induktif, dari prinsip umum ke kasus spesifik. 2. Induktif, dari pengamatan spesifik ke generalisasi. 4. Berpikir relaktif dan sosial. 1. Berpikir relaktif, evaluasi tindakan atau pengalaman masa lalu untuk kepuasan lebih baik. 2. Berpikir sosial, memproses dan bereaksi terhadap informasi sosial, atribut, bias kognitif, empati. 5. Berpikir algoritmik dan heuristik. Algoritmik mengikuti langkah-langkah pasti, sedangkan heuristik menggunakan pendekatan cepat dan intuitif untuk menyelesaikan masalah. Teori kecerdasan majemuk dan teori triarkis. 1. Teori kecerdasan. Kecerdasan linguistik, kemampuan dalam bahasa. 2. Kecerdasan logis, kemampuan berpikir logis dan matematis. 3. Kecerdasan spasial, kemampuan memvisualisasikan objek. 4. Kecerdasan kinestetik, koordinasi fisik dan gerakan. 5. Kecerdasan musikal, kemampuan memahami dan menciptakan musik. 6. Kecerdasan interpersonal, kemampuan memahami orang lain. 7. Kecerdasan intrapersonal, memahami diri sendiri. Kecerdasan naturalis, kemampuan memahami alam. 2. Teori triarkis. 1. Kecerdasan analitik, menganalisis dan memecahkan masalah. 2. Kecerdasan kreatif, menghasilkan ide baru dan inovatif. 3. Kecerdasan praktis, beradaptasi dan mengatasi tantangan sehari-hari. Kecerdasan emosional dan pengukuran kecerdasan. Kecerdasan emosional mencakup kemampuan untuk memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi serta mempengaruhi orang lain. Yang kedua, kecerdasan diukur melalui tes IQ. Tes IQ mengukur aspek logika, bahasa, memori, dan keterampilan visual. Rumusan masalah. Fungsi komunikasi menyampaikan perasaan seperti takut atau senang. 2. Fungsi interpretatif, mengembalikan keseimbangan kognitif dengan prestasi situasi. 3. Fungsi kontrol, mengatur perilaku sosial dengan menciptakan reaksi terhadap stimulus. 4. Fungsi mengingat dan berpikir, membantu mengulang kembali pengalaman dan memproses pemikiran. 5. Fungsi sosial, fungsi mengembangkan identitas sosial dan kedekatan antar individu. 6. Fungsi kreatif, mendukung imajinasi dan kreatif, seperti menulis novel atau puisi. 7. Fungsi pengarahan perilaku orang lain, seperti dalam memberi perintah. 8. Fungsi ekspresi diri, mengungkapkan ide, perasaan, gambaran diri terhadap orang lain.
Hubungan antara berpikir, kecerdasan, dan bahasa. Berpikir, proses mental untuk memecahkan masalah dengan menggunakan insting, kebiasaan, atau aktivitas berpikir. Berpikir dimulai dari keraguan atau masalah dan membutuhkan solusi. Kecerdasan, kemampuan bawaan untuk menyesuaikan diri dengan situasi. Kecerdasan linguistik, menurut Garden, melibatkan kemampuan untuk menggunakan bahasa efektif baik secara lisan maupun tulis. Bahasa, sistem untuk menghasilkan kalimat dan mengungkapkan pikiran. Bahasa adalah alat yang memperlancar proses berpikir dan mencerminkan mentalisis masyarakat.